berkaitan dengan apa yang telah diputuskan oleh MK ini kan kawan-kawan media juga tahu bahwa dia menasional kan. Domino efeknya itu kan terjadi eskalasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Nah, kalau dalam perspektif sebagai politisi, harus siap dengan semua kondisi. Ketika partai memerintahkan untuk kita siap untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mekanisme apa yang sudah diputuskan MK, tentu sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari. Namun demikian, kalau fenomena MK ini itu tidak tidak kita prediksi dari awal. Karena terus terang juga tidak mengikuti agenda-agenda yang diselenggarakan di MK. Gugatannya dari siapa, kapan bersidangnya, itu tak ada dalam prediksi dan dalam dalam lingkaran pemikiran kita, tapi dia sebuah elemen kejutan saja. Nah, bagi Bengkalis mendapatkan sebuah keberkahan yang awalnya Golkar ingin berkoalisi dengan partai lain, salah satunya dengan PKS, ingin berlayar, ternyata kandas di tengah jalan, sehingga Golkar tinggal sendiri, hampir dipastikan tidak mendaftar. Dengan keputusan MK ini kan terjadi fakta yang berbeda. Akhirnya Golkar berkesempatan dengan jumlah persentase suara sah yang kita dapat pemilu kemarin, 9% lebih, sehingga Golkar bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Ya. Jadi begini, karena kami ini lahir dari sesuatu yang tidak direncanakan juga, hari ini juga kami belum bisa merencanakan jauh sekali dan sedetail mungkin tidak bisa. Karena ini kan jalan Tuhan. Kalau kami rencanakan sesuai dengan rencana kami, kalau Tuhan tak berkehendak kan tak bisa juga. Tapi tetap kami akan bangun sebuah strategi, bahkan berbagai strategi untuk mengimbangi kekuatan yang ada pada kontestan pilkada di Bengkalis. Namun demikian, kami ini tidak terlahir juga begitu saja. Seperti yang kawan-kawan dengar bahwa surat tugas yang diterbitkan oleh Golkar itu ada 2 orang di Bengkalis itu. Satunya yaitu Engayet, satunya lagi Cik Iyal. Jadi Cik Iyal ini lahir bukan karena koalisi, tapi lahir karena MK. Jadi mengenai perencanaan dan strategi kita susun sambil berjalan sajalah. Karena ini kan elemen kejutan yang terjadi. Jadi kita butuh orang yang betul-betul siap dengan berbagai kondisi, siap lahir batin. Jadi Cik itu butuh orang yang tingkat responsifnya tinggi. Jadi kalau ditanya itu tidak, mohon maaf, delay-nya terlalu tinggi, nge-lag-nya tinggi. Kita mau ketika dijawab, paling tidak delay-nya itu hanya sekian menit atau sekian detik sajalah kalau bisa. Jadi kalau kita tanya, gimana? Siap. Bukan tanya, tunggu dulu, besok lah, nanti saya pikir dulu. Ini membuat Cik ragu. Jadi Cik butuh pasangan yang responsifnya tingkat tinggi. Yang kedua, bukan lahir begitu saja nama Andika nih. Jadi sebelum terjadi elemen kejutan MK ini, juga sudah terjadi beberapa pembicaraan di kawan-kawan untuk membangun tim. Bukan koalisi Andika sebagai wakil ya, tapi tim di daratan nanti sekiranya Golkar ini bisa mencalon, bahwa Adinda Andika ini salah satu kandidat tim yang akan bergerak di daerah daratan. Tapi ketika ada nominator-nominator calon wakil bupati yang meminta jawaban ke mereka itu, mereka responnya tak responsif. Artinya mereka mau bicarakan dengan keluarga, itu hak mereka. Tapi dengan elemen kejutan MK ini harus secepat mungkin juga kita membuat keputusan. Jadi ketika ditanyakan oleh tim kita terhadap Dinda Andika tidak bertele-tele, menyatakan siap. Nah, di pribadi Andika juga, Dinda Andika ini, saya melihat 10-15 tahun diri serial dulu. Berjuang untuk masyarakat, tidak mudah diintervensi kekuasaan, punya kemandirian pemikiran yang luar biasa,
mau mendengarkan masukan senior, tidak memposisikan gelas penuh, tapi paling pantang diintimidasi. Nah, itu ada di CIL. Nah, orang-orang seperti ini dua saja. Kalau tak sukses, mati muda. Itu aja. Ada persamaan persepsi ya. Iya, jadi chemistry itu udah ada. Cik melihat dia ini adalah Cik 10-15 tahun yang dulu. Jadi tak payah lagi kita mesimbangkan antara piston 1 dan piston 2-nya kalau ada 2 piston. Ya kan? Yang pertama adalah saya sudah mempersiapkan mental dulu. Artinya kalau sudah siap mental, lahir dalam batin, kita tetap berjuang bersama. Yang pertama, Cik Iyalnya adalah senior saya dulu, 15 tahun yang lalu. Dan beliau juga pernah membina saya. Artinya kami sama-sama punya jalan pemikiran yang sama untuk membangun Bengkalis ini lebih maju lagi. Gitu. Energi baru untuk Bengkalis. Bismillah aja kita. Bismillah. Nah, dengan di bawahnya tadi Pak Samsul juga mengatakan anak suku Sakai. Nah, otomatis kan suku Sakai akan menjadi naik nih. Nah, tanggapan Anda sendiri? Yang pertama adalah pandangan Pak Cisam itu sangat luar biasa terhadap anak suku Sakai sendiri. Bahwasanya anak suku Sakai itu juga mampu gitu, berada di level yang sama di setiap kepala daerah yang ada gitu. Terima kasih sama Pak Cisam, dan juga Cik Iyal.